Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan tetap selalu semangat. Amin ya robbal alamin. Hari ini insyaallah Miss Mut akan sedikit menjelaskan tentang ilmu tajwid, yaitu Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah yang kemarin kalian sempat mengisi sebelumnya, dan sekarang insyaallah Miss Mut akan menjelaskannya. Nah, hukum alif lam. Nah, di ilmu tajwid itu ada namanya hukum alif lam. Nah, hukum alif lam itu terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Qamariyah, dan yang kedua adalah Asy-Syamsiyah. Ada yang tahu Al-Qamariyah artinya apa? Ya, benar. Al-Qamariyah adalah bulan dan Asy-Syamsiyah adalah matahari kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, Al-Qamariyah itu dibacanya jelas ya. Nah, dibacanya jelas. Kalau kita lihat bulan, mata kita jelas nggak? Jelas ya. Nah, sedangkan kalau Asy-Syamsiyah, matahari, kalau kita lihat matahari jelas nggak? Agak sakit ya matanya ya kalau kita lihat langsung dari mata kepala kita sendiri lihat matahari ya. Nah, kalau bulan kan kita sering lihat ada ada item-itemnya gitu ya kalau misalkan bulan ya. Lanjut, Al-Qamariyah itu adalah dibacanya jelas apabila bertemu alif lam bertemu salah satu huruf Al-Qamariyah itu dibacanya jelas ya. Jelas. Nah, huruf Al-Qamariyah ada berapa? Huruf Al-Qamariyah ada 14. Hurufnya ada 14. Apa saja hurufnya? Yaitu yang pertama ada alif, ada ba, ada ja, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, ada fa, ada ko, ada kaf, ada ma, ada wa, ada ha, ada ya. Nah, ini ada 14. Coba kita hitung. Apakah benar ada 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini adalah termasuk huruf Al-Qamariyah. Nah, ciri-ciri Al-Qamariyah apa saja? Nah, ciri-cirinya kalian tinggal pahami ciri-cirinya itu. Al-Qamariyah itu jika lamnya itu ada tanda sukunnya. Pokoknya ada tanda sukun. Tahu kan tanda sukun? Tanda sukun kayak nol lah pokoknya ya, kayak nol gitu ya. Nah, ciri yang kedua dibacanya jelas ya. Ciri yang kedua adalah dibacanya jelas ya. Jadi lamnya itu kebaca. Lam sukunnya itu kebaca ya. Lam sukunnya kebaca. Oke, lam sukunnya kebaca. Nah, sekarang contohnya misalkan apa? Misalnya al-jannatu ya, al-jannatu ya. Al-jannatu. Nah, di sini ada alif. Ya, benar, ada nih ya. Ada al-jannatu ya. Ada alifnya. Ada lamnya nih, ada lamnya. Nah, ada huruf idhar, ada huruf Al-Qamariyah. Ya, ada nih. Ini huruf Al-Qamariyahnya adalah ini huruf apa? Ini adalah huruf ja. Ya, ini adalah huruf ja.
Jadi apabila alif lam sukun bertemu dengan huruf ja, huruf Al-Qamariyah, maka disebut dengan hukum bacaan Al-Qamariyah. Tapi kalau misalkan gak ada alif lamnya, itu tidak bisa. Tetap misalkan Miss Mut, aku ketemu kayak gini, misalkan Jannat. Nah, Miss Mut, ini aku ada bacaan ini nih Al-Qamariyah. Nah, ini bukan Al-Qamariyah karena syarat Al-Qamariyah itu ada alif, ada lam, dan bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah ataupun Al-Syamsiyah, seperti itu. Coba diulang lagi ya. Contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya yaitu al-ardu. Nah, al-ardu. Nah, ini namanya hukum bacaan Al-Qamariyah juga. Kenapa? Karena di sini ada huruf alif, ada huruf lam. Ya benar, ini huruf lam nih. Ini lam sukun, dan kemudian setelah alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah yaitu huruf alif, maka dibacanya jelas al-ardu. Jelasnya alnya kebaca. Al-ardu kan kalau lam sukun kalau ditulis di bahasa Indonesianya waktu Miss Mut ajarkan itu L-nya saja kan, L-nya saja ya. Jadi lamnya kebaca, tapi lamnya lam sukun, al-ardu. Nah, gitu ya. Sekarang lanjut ke Asyamsiyah. Nah, Asyamsiyah itu dibacanya tidak jelas, samar-samar ya, sehingga lamnya itu tidak dibaca ya, langsung ke huruf selanjutnya, langsung ke huruf Asyamsiyah. Maka Asyamsiyah pun disebut dengan idgham syamsiyah karena dibacanya samar-samar. Nah, sekarang huruf Asyamsiyah ada berapa? Huruf Asyamsiyah ada 14. Apa saja? Ya, ada huruf to, ada huruf sa, ada huruf so, ada huruf ro, ada huruf ta, ada huruf udo, ada huruf za, na, terus sa, terus zo, terus za, sya gede, dan huruf lam ya. Nah, ini termasuk huruf Asyamsiyah. Kita hitung apakah sudah 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi adalah huruf taudaso. Kemudian huruf ro, ya benar, huruf ro yang ketinggalannya huruf ro. Ro termasuk huruf Asyamsiyah ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, misalkan sebelum contoh ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri Asyamsiyah, lamnya itu biasanya mati, nggak kebaca ya. Lamnya itu nggak kebaca ya. Jadi terus ada tasydidnya, ada tasydid atau syiddah ya. Syiddah seperti ini kalau tasydid nih, seperti ini tasydid ya. Terus dibacanya tidak jelas, lamnya tidak jelas ya, tidak jelas. Contohnya langsung ke contoh ya, misalkan asyamsu. Nah, asyamsu. Nah, sekarang ada huruf alifnya, ada huruf lamnya, ada. Kemudian ada huruf apa lagi? Ada huruf sa dan ada huruf tasydid. Nah, ini termasuk hukum bacaan alif lam syamsiyah. Pokoknya ingetin ada alif,
terus ada lam, kemudian ada tasjidnya, itu namanya hukum bacaan asyamsiyah. Maka nggak jelas. Kalau ada tasjid kan kita langsung ke huruf selanjutnya kan, asyamsu. Asyamsu beda kalau misalkan yang tadi al-qamariyah. Al-qamariyah nggak ada tasjidnya, terus lamnya sukun. Al-ardu, la-nya kebaca ya kan, al-ardu kebaca karena di situ ada sukun, la sukun kan jadi dibacanya L ya. Nah, lanjut lagi, ini ada asyamsu. Nah, ini namanya hukum bacaan asyamsiyah. Kemudian ada az-zikr. Az-zikr. Nah, az-zikru ya. Az-zikru ini di hukum bacaannya adalah asyamsiyah. Kenapa? Karena di sini ada alif lam, kemudian ada tasjidnya, terus lamnya juga nggak kebaca. Az-zikru. Nah, az-zikru. Nah, terus kalau misalnya tanya, Miss, aku aku ketemu nih hukum bacaan asyamsiyah yang ini, kata gitu kan. Misalkan nah, kalau kayak gini ini tidak termasuk dengan hukum bacaan asyamsiyah. Kenapa? Karena di sini nggak ada lamnya. Kan kita belajarnya tentang hukum alif lam. Jadi syaratnya itu harus ada alif dan lam. Yang membedakan itu hanya saja kalau al-qamariyah ada sukunnya, dan kalau asyamsiyah itu ada tasydidnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang nanti tugas kalian mencari hukum bacaan asyamsiyah. Misalkan kayak gini ya. Misalkan dari misalkan dalam surat An-Nas. Nah, dalam surat An-Nas kalian cari mana saja yang termasuk dengan bacaan huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Misalkan di sini ada hukum bacaan apa nih? Ada hukum bacaan al-qamariyah apa asyamsiyah? Ya, benar. Di situ ada asyamsiyah. Coba tebak yang mana asyamsiyah. Ingat, syaratnya harus ada alif dan lamnya, dan yang membedakan adalah yang ada tasydidnya dan yang tidak ada tasydidnya. Coba mana? Ya benar, ini. Nah ini termasuk hukum bacaan asyamsiyah ya, hukum bacaan asyamsiyah ya, asyamsiyah ya. Asyamsiyah karena di sini ada huruf alif, ada huruf lam, dan ada huruf nun. Nunnya itu sudah pasti huruf asyamsiyah karena di sini sudah ada tasydid. Tasydid ini nih udah ciri utamanya asyamsiyah nih, ada tasydidnya. Kalau ada alif, ada lam, ada tasydid, itu berarti hukum baca asyamsiyah. Jadi langsung ke huruf selanjutnya, birobbin nas, bukan birobilnas, karena nggak ada sukunnya, langsung ke tasydid. Alifnya nggak usah dibaca, birobbin nas. Nah, ini namanya hukum bacaan asyamsiyah ya. Oke. Nah, terima kasih, semoga kalian sedikit paham. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.